Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadiani dengan NIM 1940 dari nama KPK Desain Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan strategi desain. Untuk bab 1 yaitu ada pendahuluan, latar belakang pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapatkan awalan, peng, dan akhiran an, sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Nah, pengelolaan itu sendiri awal katanya adalah dari kelola. Nah, ditambah awalan pe dan akhiran an. Istilah lain dari pengelolaan adalah manajemen. Rumusan dari pendahuluan ini yaitu adalah bagaimana cara pengelolaan strategi desain dengan baik. Lalu tujuan dari bab 1 pengelolaan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan strategi desain dengan baik. Untuk bab 2 di sini ada pembahasan dari manajemen. Pengertian dari manajemen itu sendiri adalah ilmu atau seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu ada strategi. Strategi adalah ilmu perencanaan dan penentuan arah operasi-operasi bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dan dalam bisnis. Strategi juga bisa membuat kita merencanakan sesuatu dari A sampai Z. Selanjutnya, di sini ada dari pembahasan dari desain. Desain adalah kegiatan kreatif untuk merencanakan dan merancang sesuatu yang umumnya fungsional dan tidak ada sebelumnya dalam rangka menyelesaikan suatu masalah tertentu agar memiliki nilai lebih dan jadi lebih bermanfaat bagi penggunanya. Di sini ada dari identifying opportunities for design. Peluang untuk desain seringkali berasal dari perubahan keadaan dari tuntutan baru. Nah, jadi kita itu harus bisa melihat peluang apa sih yang dibutuhkan untuk pada zaman sekarang. Karena semakin kita bisa melihat peluang apa yang bisa kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan peluang tersebut dengan lebih banyak, nah kesempatan yang lebih banyak. Nah, baik dari internal maupun eksternal yang dibuat dari suatu organisasi. Karena dalam pengelolaan itu pasti dibutuhkan organisasi untuk mengelola hal tersebut. Nah, dalam sebuah organisasi ini, peluang desain dapat ditemukan dalam nama atau merek perusahaan, pernyataan misinya, atau strategi perusahaannya. Nah, tujuan keseluruhan perusahaannya, lalu strategi di bisnisnya, lalu ada tujuan tingkat kepemimpinan yang mendukung strategi perusahaan atau strategi operasionalnya supaya lebih maju lagi. Di sini ada understanding the audience and market. Nah, di sini tuh kita harus bisa memahami audiens dan pasar karena kuncinya adalah untuk mengetahui bagaimana desain dapat secara kreatif menghasilkan solusi bisnis yang layak dan bagaimana pemasaran dapat merespon inovasi desain untuk menghasilkan proporsi bisnis yang layak. Karena dalam mengelola ini kita harus memang memahami pasar dan audiens karena kita pasti akan menyediakan kebutuhan mereka, yaitu kebutuhan audiens dan kebutuhan pasar. Karena kita tidak mungkin membuat desain tidak sesuai dengan kebutuhan audiens dan pasar. Karena kalau begitu mungkin bisa jadi kita akan ketinggal jauh. Boleh di next. Selanjutnya ada interpreting client and customer needs. Nah, di sini ada desain menambahkan sebagai besar nilai ketika beroperasi dalam tumpang tindih antara tujuan organisasi dan keinginan pelanggannya. Nah, peran desain di sini tuh untuk membantu menciptakan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan konsumen dan untuk mengekspresikan nilai dan keyakinan. Di sini ada auditing the use of design. Nah, audit desain memberikan pandangan segar dan tidak bias tentang bagaimana digunakan untuk mempromosikan bisnis organisasi tertentu. Karena kita juga butuh pandangan yang emang benar adanya agar jelas gitu bagaimana desain akan kita buat untuk kedepannya. Nih, ini memberikan analisis efektivitas semua elemen desain dan menentukan apakah mereka mengkomunikasikan pesan terpadu. Audit desain juga dapat menawarkan saran untuk perbaikan yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi karena sebetulnya setiap orang itu membutuhkan rekomendasi dari setiap temannya karena kadang rekomendasi dari seseorang itu lebih
penting juga untuk kemajuan desain kita atau pemasaran dan lainnya. Di sini ada establishing the design strategi. Nah, strategi desain adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara strategi perusahaan dan pemikiran desain. Karena strategi itu penting untuk menyusun sesuatu dari A sampai Z agar dapat menghubungkan antara strategi tersebut dari manajemen pasar. Lalu strategi kooperat adalah metode yang bagus, tradisional yang bagus yang bagus digunakan untuk bisnis dan entitas serupa lainnya untuk mengidentifikasi apa, merencanakan dan membaca tujuan dan sasaran jangka panjang mereka. Nah, promoting and selling the design strategy. Nah, promosi bisnis di sini adalah komunikasi pemasaran, pertama dengan pelanggan. Ada terlalu banyak perusahaan yang membicarakan produk dan layanan mereka. Karena di sini tuh kita tuh pasti banyak sekali bukan lawan sih, banyak sekali orang yang mempunyai bisnis yang serupa. Maka dari situ kita harus mempunyai promosi bisnis yang mungkin lebih kreatif lagi, lebih bagus lagi, dan untuk desainnya pun pasti kita akan memiliki ciri khas sendiri agar ketika orang lain tahu gitu kalau kita itu punya desain ciri khas tersendiri, apalagi kita mempunyai desain yang kreatif. Nah, dari sini juga kita harus memikirkan promosi yang bagus, kreatif, dan lainnya. Di sini ada selling the design of strategy nih. Di sini ada cara-caranya, yaitu adalah penjualan pribadi tetap muka, penjualan secara langsung untuk mempresentasikan peluang mereka. Karena sebelumnya pasti kan sebelum membuka usaha lebih jauh, lebih terkenal lagi, kita akan melakukan pemasaran secara langsung gitu. Ini produk saya, ini desain saya jual desain ini. Lalu ini ada pemasaran langsung. Nah, ini adalah komunikasi langsung dengan audiens yang sangat target melalui saluran pemasaran. Misalkan, jadi kita akan mengadakan pemasaran secara banyak gitu. Lalu di sini ada promosi penjualan. Nah, seperti yang tadi, promosi penjualan ini penting untuk melakukan. Nah, promosi penjualan ini melakukan kampanye pemasaran jangka pendek atau untuk melakukan perhatian dan mendorong konversi atau pembelian. Jadi promosi penjualan ini sangat penting agar orang-orang tertarik gitu dengan apa yang kita buat gitu. Desain apa sih yang kita buat, hal apa sih yang kita buat gitu kan. Nah, di sini ada planning for long term growth, jangka panjang ya. Nah, putuskan untuk apa Anda bermain. Maksudnya di sini putuskan kenapa Anda membuka pengelolaan untuk strategi desain ini. Kenapa Anda memutuskan untuk mengolah desain strategi ini? Karena ketika kita memutuskan sesuatu itu harus dengan matang. Karena supaya ketika kita berada di posisi terendah mungkin nanti kan, karena tidak mungkin mengelola itu pasti ada manis pahitnya gitu. Jadi kita harus memutuskan gitu dengan teguh hati, karena supaya ketika kita di bawah, jadi kita udah tahu gitu resikonya. Dan ini juga termasuk dalam bayangkan masa depan Anda. Nah, jadi kita juga harus membayangkan masa depan kita itu bagaimana sih kalau misalkan mengelola desain ini tuh bagaimana supaya orang-orang tuh suka gitu dengan desain kita dan mau gitu bekerja sama dan lainnya. Nah, sejajarkan tindakan Anda dengan niat Anda. Nah, kalau kita emang udah pengen, jadi kita tuh harus dengan niat yang benar-benar 100% full atau benar-benar jangan setengah-setengah, karena pada dasarnya mengelola itu emang nggak gampang. Jadi pasti ada hambatan-hambatan yang kita dapat. Maka dari itu kita harus diniatkan dengan tegas gitu, 100%. Nah, untuk selanjutnya itu lakukan itu. Jadi kita jangan hanya mengayal-ngayal saja, karena kalau kita mengayal-ngayal saja semua itu nggak akan terjadi. Maka dari itu kita harus lakukan dari sekarang agar kita bisa mencapai apa yang kita mau di masa depan. Next. Nah, ini untuk studi kasusnya di sini ada dari Grand Design Perkembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal. Nah, studi kasus ini di Desa Sanlamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Nah,
Grand design ini adalah sebuah metode dalam potensi lokal daerah untuk menjadi landasan dalam mengembangkan suatu daerah. Keterlibatan pemerintah desa, pengurus lembaga, dan warga masyarakat sangat penting dalam merumuskan bentuk pengembangan wilayah tersebut. Karena mungkin pada dasarnya pada daerah tersebut ini memiliki beberapa potensi lokal yang banyak, maka dari itu kita mampu untuk mengembangkan sesuatu hal tersebut. Nah, kesimpulannya untuk proses strategi desain yang baik, kita harus melihat gambaran besar masalahnya, menemukan keunggulan kompetitif pada bisnis, hingga menyesuaikan proses dari waktu ke waktu. Tidak ada jalan pintas dalam proses ini. Nah, kita harus terus memahami dan mengimplementasi setiap proses agar menjadi lebih baik. Sekian dari Nadiani, mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.